Tim SAR menyelamatkan puluhan penumpang KM Salsabila yang karam di perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Di tengah hempasan ombak, mereka ditarik dengan menggunakan pelampung. KM Salsabila berangkat dari Muara Angke menuju Pulau Kelapa, mengangkut 32 orang penumpang, diantaranya 5 kru kapal, penumpang dewasa 25 orang, penumpang balita 2 orang. Kapal tiba-tiba tenggelam setelah diterjang cuaca buruk. Untungnya, semua penumpang kapal selamat. Usai dievakuasi, seluruh penumpang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pramuka di Kepulauan Seribu. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Api disertai asap membumbung tinggi melalap rumah kontrakan di kawasan padat penduduk Jalan Otista, Gang Suburjaya, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bersama damkar bahu-membahu melokalisir api agar tidak merambat lebih luas lagi. Sejumlah warga mengevakuasi barang berharga yang bisa diselamatkan ke pinggir jalan. Menurut warga, diduga api akibat korsleting listrik pada salah satu rumah kontrakan. Tiba-tiba api nongol aja asap, jadi saya langsung lari bergegas buat bantuin. Itu api dari salah satu rumah atau gimana? Kayaknya dari satu rumah. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Aksi pencurian di sebuah warung di Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 2 jambret ponsel ancam warga menggunakan senjata api. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di sebuah warung di Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Usai mengintai kondisi warung dan memastikan tidak ada yang menjaga warung, pelaku menggasak uang tunai sejumlah 3 juta rupiah di kotak penyimpanan uang serta 2 buah ponsel pemilik warung. Aksi pencurian terjadi saat korban membereskan air minum kemasan di dalam kulkas lalu masuk tanpa mengunci pintu. Kejadian pencurian ini sudah 3 kali terjadi. Itu saya ketiduran, habis ngisi aqua gelas, pintunya lupa nggak ditutup. Nah pas saya tidur beraksi tuh malingnya. Berapa orang? 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Iya. Itu apa aja bang yang hilang bang? Yang hilang tuh uang kurang lebih 3 juta lah. Usai kejadian, korban melapor ke pihak pengurus lingkungan setempat dan dilanjutkan ke pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Para pelaku perampasan ini mendatangi warga dan tiba-tiba mengancungkan senjata api di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan para pelaku sempat memukuli salah seorang warga yang berusaha melawan. Sebelumnya, para pelaku mengaku terjadi gesekan dengan rekan korban di jalan raya. Para pelaku yang tak terima membuntuti rekan korban hingga akhirnya bertemu di lokasi kejadian. Pelaku kemudian menakut-nakuti warga akan membawa korban ke kantor polisi. Namun hal tersebut tak terjadi setelah para pelaku membawa kabur ponsel milik korban. Di situ duduk. Langsung keluar senjata api itu, nah bilang gini, udah pada diam, ikut semuanya ke Polres. Kan saya gak tahu apa-apa tadinya. Terus saya di ayo Pak, kata saya tuh. Nah, pas begitu saya di piting gini, ditodong, gak tahu lagi ngerampas HP-nya. Gitu. Usai kejadian, korban melaporkan kasus perampasan ponsel ke pihak kepolisian setempat. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sempat viral sebuah ambulans dilarang mengisi BBM di SPBU wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pihak Pertamina menyebut ambulans tersebut melanggar prosedur. Sempat viral di media sosial, sebuah ambulans di antrean pembelian solar di SPBU dengan keranda yang telah dikeluarkan. Ambulans tersebut disebut dilarang mengisi BBM. Menanggapi viralnya video itu, pihak Pertamina menyatakan ada pelanggaran prosedur karena sopir ambulans tersebut bermaksud membeli BBM subsidi dengan meminjam QR Code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberikan voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans melakukan pembenahan dokumen kendaraan dan QR Code. Dan berniat untuk meminjam QR Code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR Code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi, yaitu Pertamina. Dari penelusuran Pertamina, diketahui mobil ambulans tersebut juga belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan. Padahal, pendataan QR Code terhubung dengan data Korlantas Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Jembatan putus, puluhan pengunjung tercebur ke danau sedalam 8 meter. Selanjutnya dilintas iNews Siang. Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali seling jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan menghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban, tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter. Setelah 30 menit total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua bisa diselamatkan. Putus. Oh, terputus deh ya, iya, jembatannya. Ada yang terluka atau gimana? Terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, warga mengamankan dan mengikat seorang pemuda mabuk yang menganiaya ibu kandung sendiri di Durensawit, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta uang kepada korban untuk biaya judi online, namun tidak diberikan. Sementara di Bangka Belitung, seorang wanita tewas dianiaya suaminya. Warga mengamankan dan mengikat kaki Rizky, 22 tahun, yang mabuk dan sempat menganiaya ibunya di Cipinang Muara 3, Klender, Jakarta Timur. Warga mengaku sudah resah dengan ulah pelaku yang sering membuat onar. Tak hanya pelaku, warga juga mengamankan stick golf dan obeng yang digunakannya untuk melakukan aksi kejahatan. Diduga pelaku kerap melakukan aksi nekatnya untuk membayar kegemaran bermain judi online serta kontrakan rumah. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga, polisi segera menggelandang Rizky ke Polsek Durensawit. Kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Jasad janin bayi ditemukan warga di aliran Kali Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seorang remaja trauma berat akibat menjadi korban tindak asusila pria paruh baya. Sesosok jasad janin bayi terbungkus kantong plastik merah dan dimasukkan tas belanja ditemukan pemulung saat mencari barang bekas di aliran Kali Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan. Polisi segera mengamankan jasad yang tak jauh dari perempatan Pancoran. Penemuan jasad sendiri berawal dari laporan adanya bau busuk yang menyengat di sekitar lokasi. Usai mengamankan jasad janin bayi, polisi mencoba mencari keterangan saksi di sekitar lokasi untuk mengungkap pelaku yang tega membuang bayi. Selanjutnya jasad janin bayi dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam pelaku tindak asusila saat membawa korban RR 16 tahun bersama adiknya di Jalan Desa Jambur, Padang Matinggi, Mandailing Natal. Menurut saksi, pelaku dan korban bahkan sempat singgah membeli minuman ringan di sebuah warung. Diduga korban menjadi korban hipnotis sehingga mau menuruti kemauan pelaku sebelum akhirnya menjadi korban tindak asusila. Memang dia belinya nggak pakai helm. Kata anggota saya itu nggak pakai helm. Tapi udah berumur ya bang? Udah berumur. Kira berapa umurnya bang? Cuman udah berumur lah kata anggota saya. Usai kejadian, korban mengalami trauma berat dan harus dirawat di rumah sakit. Pihak keluarga korban juga belum mau memberikan keterangan, namun berdasarkan laporan, RR menjadi korban kekerasan fisik dan seksual oleh pria paruh baya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah panti asuhan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten digeruduk warga usai terbongkarnya kasus pelecehan seksual menyimpang di panti tersebut. 8 penghuni panti, 5 diantaranya anak di bawah umur, jadi korban pelecehan. 3 orang pemilik dan pengasuh panti. Warga Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten berbondong-bondong mendatangi Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Aksi buntut penetapan 3 pemilik dan pengasuh panti ini sebagai tersangka pelecehan seksual menyimpang terhadap anak-anak asuhnya. Pemilik panti, Sudirman, 49 tahun, 2 pengasuh panti, Yusuf Bakhtiar, 30 tahun, dan Yandi Supriyadi, 29 tahun, melecehkan 8 anak asuh laki-laki, 5 diantaranya di bawah umur. Warga geram, aksi asusila itu ternyata sudah berlangsung belasan tahun. Saya sangat apresiasi dengan cara kerja polisi yang telah sigap mengakomodir aduan-aduan dari kita ya. Bun, ini sudah berlangsung berapa lama Bun yayasan ini dan mungkin kejadian yang tidak mengenakan ini sejak tahun berapa mungkin? Ini hasil dari laporan tim pengurus di sini ya, ini berdiri 20 tahun. 20 tahun. Bisa dibilang 15 tahun lebih dia melakukan praktek pencabulan. 18 penghuni panti umur 3 hingga 22 tahun kini dalam perlindungan Dinas Sosial Kota Tangerang dan relawan. Mereka mendapatkan trauma healing dan tes sampel darah guna memastikan kondisi kesehatannya. Sementara 2 tersangka Sudirman dan Yusuf Bakhtiar sudah ditahan. Namun 1 tersangka lain, Yandi Supriyadi, berhasil kabur dan kini dalam perburuan polisi. Salah satu tersangka pengasuh mengaku pernah menjadi korban pelecehan di yayasan tempatnya bekerja. Para tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga tengah mendalami adanya dugaan perdagangan orang dalam kasus pelecehan seksual menyimpang di panti asuhan itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang santri sekaligus siswa MTS kelas 1 warga Batang, Jawa Tengah tewas tersengat listrik saat bermain PlayStation atau PS bersama 3 temannya. Sementara di Tulungagung, Jawa Timur, seorang wisatawan hilang di gulung ombak pantai saat bersuah foto di pinggir laut. Nasib naas dialami M. Sailani, 13 tahun, warga desa Kambangan, Kecamatan Blado,
Batang, Jawa Tengah. Santri pondok pesantren Tremas Pacitan, Jawa Timur ini meninggal dunia akibat tersengat listrik saat main PlayStation di dekat rumahnya. Siswa kelas 1 MTS pondok pesantren ini sedang berlibur di rumah dan berniat main bersama teman kampungnya dengan menyewa seperangkat alat PlayStation seharga Rp50.000 per 12 jam. Korban kemudian membawa seperangkat alat PS milik Yogi ke sebuah warung milik Wahyu yang juga masih tetangga. Keempat anak ini kemudian berusaha main PS di luar warung, namun saat menarik kabel listrik, korban tersetrum. Ya kemungkinan kemungkinan ada yang lepas karena kabel roll kudu intinya kudu sing apa? Punyamu, bukan punyamu. Bukan yang. Kini suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban. Saat kejadian, warga sempat memberikan pertolongan dan membawanya ke puskesmas. Namun nyawa korban tidak tertolong. Kasus meninggalnya santri saat main PS ini masih dalam penyelidikan aparat Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Video seorang wisatawan terseret ombak di pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulung Agung viral. Dalam video amatir, tubuh korban terombang-ambing gelombang ombak. Korban diketahui bernama Roni Joshua, 20 tahun. Warga Sumatera Utara, merupakan siswa kursus bahasa Inggris di Pare, Kediri. Menurut rekan-rekannya, korban terseret ombak saat bersuah foto di pinggir tebing. Dan datang ombak besar yang menghempas tebing dan menggulung korban. Akan ditunggu foto-foto orang tersebut. Ternyata ada dari salah satu temannya ini yang tersambar ombak dan tersambar ombak dan sampai sekarang belum ditemukan. Usai mendapat laporan, polisi langsung melakukan upaya pencarian. Rencananya jika kondisi gelombang telah aman, tim SAR akan melakukan upaya pencarian melalui jalur laut. Pencarian akan dilakukan melalui Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Banjir rob kembali melanda jalur Pantura di Demak, Jawa Tengah. Banjir yang kerap melanda dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas mereka. Banjir yang menggenangi jalur Pantura mengganggu aktivitas warga di Demak, Jawa Tengah. Seperti yang dirasakan Ernawati, warga desa Sri Wulan yang sehari-hari berjualan makanan untuk para buruh pabrik. Ia baru saja buka dan belum ada pembeli saat lapaknya tergenang banjir. Tak jarang ia harus memindahkan lapak jualannya saat air terus meninggi. Ini kalau banjir gini gimana nanti jualannya gimana? Susah Pade, susah, nggak ada pelanggan. Minta bantuannya toh Pade, minta bantuannya. Ya tidak banjir ya? Iya, diperbaiki jalannya. Ini tiap minggu apa tiap bulan ini? Tiap hari. Banjirop melanda akibat abrasi pantai yang semakin meluas hingga ke Jalan Pantura. Selain jalan raya, banjirop juga menggenangi rumah warga dan fasilitas umum. Meski pemerintah sudah meninggikan jalan dan menormalisasi drainase, namun debit air terus bertambah. Dari Demak, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat terjangan angin kencang, 2 rumah warga rusak tertimpa tiang listrik dan pohon tumbang di Bogor, Jawa Barat. Tiang listrik dan pohon rambutan setinggi 5 meter ini tumbang hingga menimpa 2 rumah warga di kawasan Kencana, Tanah Serial, Bogor. Robohnya tiang listrik dan pohon ini usai angin kencang menerjang. Angin puting beliung juga menyebabkan atap 6 rumah yang berada di Bogor Barat berterbangan setelah juga akibat hempasan angin. Bahkan saat kejadian angin kencang sempat membuat warga panik. Namanya alam ya kita nggak tahu, terus juga ya mengakibatkan tumbang pohon sama tiang listrik tadi rubuh juga gitu. Jadi nggak menduga-duga. Hingga kini petugas masih mendata rumah warga yang terdampak akibat bencana angin puting beliung. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Minibus menabrak beton pembatas jalur busway di ruas Jalan Cawang, Jakarta Timur. Lintas Ainyu Siang segera kembali. Anda kembali di Lintas Ainyu Siang, pemirsa. Akibat tidak konsentrasi saat mengemudi, satu unit minibus tabrak beton pembatas jalur busway di Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Akibat insiden itu, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Sebuah minibus kondisinya rusak di bagian depan sebelah kiri usai menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Benturan keras menyebabkan beton pembatas jalan hancur. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat minibus dari arah Cawang menuju Pancoran melaju dengan kecepatan tinggi hingga sopir hilang konsentrasi dan menyebabkan menabrak beton pembatas jalan. Kayaknya kencang, kayak nggak keburu ini kali ini. Pembatas itu selalu tengah-tengah dia adanya. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Sementara kasus kecelakaan ditangani aparat unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, masih disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Karawang, Jawa Barat besok. Jenazah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, masih disemayamkan di rumah duka Sentosa Jakarta. Karangan bunga, ucapan bela sungkawa pun terus berdatangan memenuhi halaman. Sebelumnya jenazah diterbangkan dari Luwuk Bangga, Sulawesi Tengah. Setelah disemayamkan, rencananya jenazah akan dimakamkan besok di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Calon gubernur Maluku Utara Benny Laos dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit setelah insiden terbakarnya speedboat Bela 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Selain menewaskan cakup Benny Laos, 5 orang lainnya juga tewas dalam kebakaran kapal ini. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. 5 orang anggota kawanan bandit jalanan ditangkap polisi di sejumlah kawasan di Medan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat hendak ditangkap petugas. Lima orang anggota kawanan bandit jalanan digiring anggota Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Masing-masing memiliki tindak pidana kejahatan yang berbeda-beda, mulai dari pembegalan, curanmor, dan pembongkaran rumah di sejumlah kawasan di Medan. Polisi terpaksa menembak mereka karena melawan saat hendak ditangkap. Selain menangkap 5 orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor hasil curian. Dari hasil penyelidikan polisi, kelimanya sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat Kota Medan. Mereka juga merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ya sudah berulang, ada yang 5 TKP, 3 TKP, bervariasi. Satu komplotan apa berbeda komplotan? Beda. Masih ada pelaku-pelaku lain yang kita kejar? Masih ada upaya pengembangan. Karena ada yang rata-rata mereka ini bermain 2 orang nih. Tapi di masing-masing LP atau TKP, para pelaku diamankan atau ditangkap 1 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Medan. Sementara polisi masih memburu pelaku lain yang masih berkeliaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa, iNews. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan anak penyu atau tukik dilepas liarkan di Pantai Sodong, Karangbenda, Cilacap, Jawa Tengah. Pelepasan anak penyu ke habitatnya ini merupakan upaya untuk melestarikan satwa yang terancam punah tersebut. Lucu dan mengemaskan, 500 anak penyu atau tukik ini akan berlomba mencapai lautan lepas. Ya, pelan tapi pasti, anak-anak penyu berumur 1 hingga 2 bulan ini berjuang untuk kembali ke habitatnya, yakni Lautan Selatan Jawa. Ratusan tukik jenis lekang yang dilepas liarkan di Pantai Sodong ini merupakan hasil kelompok konservasi penyu Ngaraja di Desa Karangbenda, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Konservasi penyu yang berdiri sejak 2019 ini telah berhasil melepas liarkan ribuan anak penyu kembali ke habitatnya.
Di tempat ini konservasi dilakukan mulai dari penetasan telur penyu, perawatan, hingga satwa yang terancam punah ini siap dilepas liarkan ke alam bebas. Masyarakat para pengunjung yang datang kita edukasi, pengunjung yang datang tidak membayar tiket, melainkan hanya membayar donasi sukarela. Kita jelaskan ke masyarakat agar mereka mau peduli, dan alhamdulillah berkat gotong royong tersebut para pengunjung atau masyarakat bisa bersama-sama melestarikan. Sebelum adanya konservasi penyu Ngaraja, telur penyu diperjualbelikan maupun dikonsumsi nelayan dan masyarakat sekitar, sehingga satwa yang dilindungi undang-undang ini diambang kepunahan. Namun kini kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan semakin berkurangnya aktivitas perburuan telur penyu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Anyu Siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.